Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Rosita. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember dengan program studi Pendidikan Profesi Guru gelombang 2 tahun 2022. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perjalanan pendidikan di Indonesia. Indonesia memiliki latar belakang pendidikan yang sangat panjang, mulai dari zaman dahulu sampai zaman era modernisasi pada saat ini. Pada zaman dahulu, pendidikan di Indonesia itu sangat buruk karena tidak semua rakyat pada saat itu dapat menempuh pendidikan. Kemudian dilanjutkan pada zaman Hindu-Buddha, kemudian era pendidikan agama, era penjajahan, era kemerdekaan, dan era kondisi mutakhir seperti sekarang ini. Namun pada kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan di Indonesia mulai dari zaman kolonial sampai zaman kondisi mutakhir seperti sekarang ini. Oleh karenanya, tolong disimak video ini sampai akhir. Perjalanan pendidikan di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial. Zaman kolonial dibagi menjadi 5 zaman, yakni yang pertama zaman penjajahan Portugis, yang kedua zaman penjajahan Perancis, yang ketiga zaman penjajahan Inggris, yang keempat zaman penjajahan Belanda, dan yang kelima zaman penjajahan Jepang. Yang pertama zaman penjajahan Portugis, yakni pada tahun 1536, di mana pada saat itu pemerintah membangun sekolah yang dibina oleh gerejawan Katolik. Yang kedua, zaman penjajahan Perancis, yakni pada tahun 1801, di mana pada saat itu pemerintah mendirikan sekolah berdasarkan adat istiadat, undang-undang, dan agama. Nah, pada saat itu juga terdapat pendirian sekolah angkatan laut, bidan, dan seni. Kemudian yang selanjutnya zaman Inggris, yakni pada tahun 1811. Nah, tipe kelola penjajah Inggris itu tidak terlalu tertarik dalam bidang pendidikan, sehingga sekolah-sekolah yang ada sebelumnya kurang dikelola, bahkan sampai tidak difungsikan. Yang selanjutnya pendidikan pada zaman Belanda, yakni pada tahun 1622 sampai 1927. Pada saat itu anak priai mulai diberikan kebebasan untuk mengenyam pendidikan, yakni membaca dan menulis. Nah, pendidikan sekolah lanjutan demi menyiapkan insinyur untuk kepentingan ekonomi Belanda. Jadi pendidikan yang dilakukan oleh bangsa Belanda tidak ditujukan untuk kepentingan pribumi itu sendiri, melainkan untuk kepentingan perekonomian Belanda, karena pada saat itu Belanda sedang mengalami krisis ekonomi akibat Perang Dunia. Yang selanjutnya adalah zaman penjajahan tentara Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai tahun 1945. Pada saat itu terjadi perubahan dari sekolah desa menjadi sekolah rakyat. Kemudian juga terdapat pendirian sekolah dengan kejuruan dan keguruan seperti SMK. Kemudian Jepang juga menasionalisasi sekolah dengan bahasa Jepang. Jadi mata pelajaran yang ada di sekolah itu ditambahkan dengan mata pelajaran bahasa Jepang. Selanjutnya kita masuk ke era kemerdekaan. Nah, pada saat itu pendidikan di Indonesia mulai mengalami kemajuan yang sangat pesat, karena pada saat itu mulai muncul beberapa tokoh pendidikan di Indonesia, seperti salah satunya adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, pada tahun 1901 sampai 1926 muncul organisasi keislaman yang mendominasi pendidikan di Indonesia. Jadi ditambahkan mata pelajaran agama pada sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian pada tahun 1922 Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, dan munculnya Indisch National School oleh Muhammad Syafi'i. Baik, selanjutnya pada Orde Lama, yakni tahun 1957, itu terjadi peningkatan jumlah bangunan sekolah dan guru, mendirikan kursus-kursus untuk menyiapkan guru-guru sekolah lanjutan, pendirian FKIP pada perguruan tinggi. Nah, pada saat ini pemerintah mulai peduli akan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya pendidikan pada saat Orde Baru, yakni tahun 1980, terdapat penerapan 2 sistem pendidikan, yakni pendidikan umum dan pendidikan agama. Nasionalis dan Islam disatukan dalam satu ideologi Pancasila.
Selanjutnya era reformasi tahun 1999 sampai tahun 2000 hingga saat ini terjadi adanya perubahan IKIP menjadi UNJ seperti contoh ataupun UNY. Kemudian juga terdapat sertifikasi guru di mana pemerintah mulai peduli akan kesejahteraan guru di Indonesia. Baik, seperti itulah perjalanan pendidikan yang terjadi di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu Anda untuk memahami lebih luas tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.